Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Nuradha dari mahasiswa Masum University. Eh, saya akan melakukan konseling dengan teknik attending tanpa berlama-lama, dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Terlebih dahulu, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama, alamat, tempat tinggal, dan asal sekolah. Oke, akan dimulai. Hai, nama saya Malik Maulid Iskandar. Tempat lahir saya di Sumedang, Kecamatan Cimanggung. Tempat sekolah saya di SMA Cimanggung. Oke. Eh, kita ngobrolnya eh, nggak nggak terlalu formal juga, dan tidak perlu tegang untuk sesi konseling ini nih. Yang pertama nih, pengen nanya dulu. eh Kak Marik ini kan sebagai siswa di SMA Negeri Cimanggung nih. Saya itu pengen dengar lebih banyak tentang apa sih yang sering Kak Marik rasakan sekarang, entah itu di sekolah atau di rumah. Boleh diceritakan? Kalau di sekolah, Hmm. kadang kali paling ada malas-malasnya untuk belajar. Oke. Kalau di rumah ada semangatnya. Kalau ada kegiatan yang ada di lain, seperti editing, main game gitu. Oke. Jadi Kak Marik itu punya hobi di editing video ya. Ya. Yang tadi saya dengar. Boleh lebih detail gak ceritanya? Maksudnya keseharian di rumah itu apa aja nih? Terus di sekolah masuk organisasi apa? Kegiatan di sekolah dan di rumah itu, atau di luar main sama temen itu di mana gitu ya. Apa cerita keseharian Kak Marik aja gitu yang lebih detail. Yang pertama ya paling di sekolah. Dulu Malik tuh ikut kegiatan eskul musik dulu, main gitar. Mm-mm. Sekarang mah enggak karena waktunya kelas 3 SMA kan mau lulus nih. Kan mereka akan mempelajari hal-hal yang baru. Mm-mm. Mm-mm. Nah, yang kedua yang di rumah, yang paling di rumah hal yang baru tuh editing, belajar Excel, Word, paling yang edit-edit yang gitu paling Oke. Oke. Jadi yang saya serap itu dari cerita-cerita Kak Marik yang tadi itu, jadi Kak Marik itu pernah ngerasa tertekan nggak? Eh, Apa? Tertekan di situasi yang Kak Marik gak nyaman, itu ngerasa gak nyaman, entah itu di sekolah, entah itu di rumah gitu ya. Apa aja sih situasi yang membuat Kak Marik gak nyaman itu? ya. Yang pertama paling kalau belajar ketika saya fokus mempelajari pelajarannya Hmm. ada orang mengganggu nyenggol apapun saya akan marah terang-terangan. Kalau di rumah paling kalau orang tua nyuruh ketika saya fokus apapun paling saya marah Oke. terang-terangan. Oke. Jadi yang saya tangkap dari cerita Kak Marik yang tadi itu berarti bahwa Kak Marik itu ngerasa bingung gitu ya, antara kalau lagi belajar situasinya itu nggak mendukung, kadang orang tua suka nyuruh-nyuruh, entah itu di rumah atau di sekolah. Kalau ada temen yang
ngajak main, posisi Kak Mariknya lagi fokus belajar, jadi bingung mau yang mana dulu gitu ya. Iya. Gitu. Jadi saya juga bisa memahami cerita-cerita Kak Marik gitu ya, apa yang dirasakan Kak Marik itu pasti sulit dalam posisi Kak Marik itu harus fokus belajar dan nambah skill, tapi kurang disupport di rumah. Itu dikarenakan Kak Marik itu sering ada gangguan, entah itu disuruh atau jagain apa aja yang disuruh sama orang tua, atau di situasi lagi di sekolah gitu ya. Iya. Kadang seperti pengalaman yang pengalaman yang membuat Kak Marik itu sangat terluka itu ya. Maaf sebelumnya saya harus nanya ini dikarenakan pada sesi konseling ini saya harus menggali lebih dalam apa aja sih yang dirasakan Kak Marik itu, bahwa pengalaman yang membuat Kak Marik itu merasakan sakit dan sangat terluka itu seperti apa sih? Kalau sakit ya gak begitu, paling dibully, dihina, paling disakiti. Ya, seperti apa tuh bully dan hinaannya? Paling dibully verbal ya, ucapan paling gitu. Verbal. Oke. Terus Kak Marik itu cara menanggapi hinaan dan bulian itu gimana sih? Kalau paling saya kabur, paling dari tulisan ya, coret-coret begitu. Oke, berarti bisa mengontrol emosi ya dengan caranya Kak Marik itu Iya. bisa dilakukan, tapi jangan sampai menyakiti diri, apalagi sampai down gitu. Iya. Oke. Jadi yang merasa jika Kak Marik itu ngerasa kecewa karena usaha atau apapun yang sedang dilakukan atau diberikan oleh Kak Marik itu tidak dihargai itu kan, kita selagi punya kemauan untuk memberi atau menolong seseorang itu kadang kalau tidak dihargai suka sakit ya, suka kecewa. Nah, kalau Kak Marik itu merasa tidak dihargai sama seseorang itu, Kak Marik itu gimana sih cara menanggapinya? Kalau nggak dihargai, paling langsung tanya ke orangnya. Karena kenapa saya nggak dihargai, gini, tanggapan saya kenapa nggak dihargai, atau yang lainnya. Atau kalau Malik salah, lebih baik diam. Oke, jadi lebih lega setelah dibicarakan ya, entah itu dengan teman atau keluarga, jadi lebih lega, lebih tenang meskipun ada cekcok sedikit, tapi kalau udah diomongin dan didiskusiin itu kan lebih relax, lebih plong gitu ya. Oke. Terus Kak Marik itu yang biasanya
dilakukan ketika menghadapi situasi yang tadi Kak Marik ceritakan, di sekolah maupun di rumah, terus dibully, dikata-katain lah, dihina. Itu cara menghadapi situasi seperti itu, caranya Kak Marik untuk mengontrol emosi itu seperti apa? Ya paling coret-coret tulisan, mendengarkan musik, terus paling scroll TikTok lah, paling dipengaruhi itu. Kayak mendengarkan musik itu kan lebih tenang ya, lebih rileks, lebih enak gitu ya. Terus maaf sebelumnya, bisa lebih diceritakan lebih jauh tentang bagaimana hal yang paling mempengaruhi kehidupan Kak Marik sehari-hari? Yang paling dipengaruhi paling gak banyak sih, aku mah paling scroll TikTok itu aja sih. Dah paling main laptop apa editing gitu, karena saya tuh orangnya pendiam dan diam aja di rumah. Oke. Kalau saya tangkap dari cerita-cerita Kak Marik dari awal sampai akhir itu, Kak Marik itu ngerasa tertekan gitu ya. Tertekan, bingung apa yang harus Kak Marik lakukan, entah itu dari tekanan dari sekolah, terus di rumah. Mungkin itu yang bisa saya tangkap. Jadi Kak Marik itu lebih belum menemukan titik Kak Marik itu harus apa gitu, harus gimana. Jadi harus lebih Kak Mariknya harus lebih explore buat apa nih, Kak Marik yang pengen itu gimana gitu paling ya. Terus inti dari yang tadi Kak Marik sampaikan itu, kelihatannya Kak Marik pengen dihargai dengan pencapaian Kak Marik meskipun gak besar. Itu pastinya pasti sangat bermakna buat Kak Marik. Itu ya, meskipun dihargain sebagian kecil tapi itu pasti bermakna buat Kak Marik gitu ya. Nah, maaf nih, saya bertanya lagi sama Kak Marik. Apa yang Kak Marik harapkan setelah kejadian-kejadian yang tadi diceritakan kepada saya itu terjadi setelah ini? Harapan Kak Marik itu apa? Kalau harapan saya kan gak terlalu banyak ya, paling cuma satu, dihargai aja. Oke, itu paling dihargai gitu ya. Nah, terus gimana sih perasaan Kak Marik ketika pertama kali menanggapi masalah tersebut? Saya akan menyelesaikan lah masalah satu persatu. Mau kecil maupun besar begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cari langkah kecil yang bisa Kak Marik ambil sekarang untuk untuk Kak Marik itu bisa mencari apa yang Kak Marik mau itu. Terus langkah-langkah kecil yang supaya Kak Marik itu tidak ngerasa bingung dan dihargain gitu.
Nah, langkah kecilnya itu kalau Kak Mari mau nggak ngerasa bingung, itu Kak Mari harus bisa memprioritaskan satu atau dua yang harus Kak Mari lakukan. Entah itu belajar dulu atau bermain dulu, entah itu disuruh orang tua dulu atau belajar dulu. Kak Mari harus bisa memprioritaskan salah satu dari itu, dikarenakan supaya Kak Mari itu gak bingung gitu, gak bingung ambil keputusan. Nah, kalau yang kedua Kak Mari itu mau dihargain, ya kalau peribahasanya orang tua tuh, kalau kita mau dihargain, kita juga harus ngehargain orang lain. Nah, untuk bisa dihargain sama orang itu, yang pertama kita kalau dari segi lagi ngobrol, entah itu dengan orang tua, teman, sama yang lebih dewasa, itu kita jangan sampai memotong pembicaraan. Jadi hal-hal kecil pun kita harus hargain orang lain kalau kita mau dihargain oleh orang lain gitu. Nah, terus hal apa yang paling membantu dan paling Kak Mari bisa merasa lebih tenang, apa aja sih? Hal apa aja? Paling nggak banyak sih, kalau saya mah ya mencari tenang aja ya. Ya mendengarkan musik balik lagi ya. Mendengarkan musik, scroll TikTok, paling main lah sama orang yang dekat. Paling nongkrong, paling nggak banyak nongkrongnya, beberapa orang tuh. Oke, paling nongkrong sama teman-teman gitu ya, main game supaya lebih merasa tenang. Terus Kak Mari suka main gitar, terus suka nongkrong kecil-kecilan gitu ya. Itu yang paling ngerasa ngebantu buat Kak Mari. Tapi buat seumuran Kak Mari itu ya memang wajar gitu ya, nongkrong kecil-kecilan, main game, karena kan Kak Mari kan masih masa remaja ya. Jadi buat masa remaja itu supaya nenangin pikiran dan hati ya dengan hobinya masing-masing, entah itu main game, main gitar, atau nongkrong gitu ya. Terima kasih untuk Kak Mari untuk bisa menyempatkan waktunya dan bisa membantu saya untuk mengerjakan tugas dari kampus. Itu saja yang bisa saya sampaikan ke Kak Mari. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.